Nah, pernah nggak sih kalian mengalami kok tiba-tiba kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang saat kalian akan berdiri? Nah, ini merupakan tanda dan gejala dari hipotensi ortostatik atau hipotensi postural. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hai Mang, hai asik. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang tekanan darah rendah yang diakibatkan karena perubahan posisi tubuh. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sukses ya. Nah, pernah nggak sih kalian mengalami kok tiba-tiba kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang saat kalian akan berdiri? Nah, ini merupakan tanda dan gejala dari hipotensi ortostatik atau hipotensi postural. Nah, apa sih itu? Hipotensi ortostatik adalah penurunan tekanan darah yang diakibatkan dari perubahan posisi tubuh saat akan berdiri dengan selang waktu 3 menit sejak perubahan posisi tersebut. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya gaya gravitasi. Ketika kalian berdiri, itu darah akan dipaksa untuk mengalir ke bagian kaki dan mengurangi sirkulasi darah ke jantung sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Nah, tubuh itu sebenarnya punya respon alami nih untuk mengembalikan kondisi tersebut. Tapi bagi mereka atau penderita hipotensi ortostatik, respon alami tubuh itu tidak bekerja secara maksimal untuk mengembalikan tekanan darah kalian menjadi normal sehingga terjadilah hipotensi ortostatik. Nah, penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, dehidrasi atau kekurangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Penyebabnya apa aja? Bisa saja kalian kurang minum air putih, demam, muntah, diare, dan berkeringat berlebihan. Nah, kondisi dehidrasi ini akan menyebabkan volume di dalam darah itu menurun sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah. Oke, penyebab yang kedua adalah gangguan pada sistem endokrin seperti hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi kadar gula darah di bawah normal kurang dari 70 mg per dl. Nah, biasanya pada mereka penderita diabetes mellitus, ketika dokter atau ahli gizi menyarankan untuk mengurangi atau diet karbohidrat atau mengurangi konsumsi gula, nah dia itu nggak makan sama sekali tetapi tetap mengkonsumsi obat penurun gula darah sehingga mereka akan jatuh pada kondisi hipoglikemia. Yang ketiga, gangguan sistem saraf seperti penyakit Parkinson, di mana penyakit Parkinson itu dia pasti mengkonsumsi obat untuk terapi penyakitnya tersebut. Nah, efek sampingnya dapat menyebabkan penurunan tekanan darah atau mengalami hipotensi ortostatik. Yang keempat, gangguan pada sistem jantung seperti penyakit jantung atau gagal jantung dan bradikardia. Bradikardia adalah frekuensi denyut jantung di bawah normal kurang dari 60 kali per menit. Oke, penyebab selanjutnya adalah mengkonsumsi obat hipertensi atau penyakit jantung lainnya. Penyebab selanjutnya adalah kehamilan. Pada ibu hamil dengan usia kehamilan kurang dari 24 minggu, itu sistem peredaran darahnya akan mengalami pelebaran sehingga tekanan darahnya cenderung akan menurun. Tetapi kondisi ini akan kembali normal setelah ibu itu melahirkan. Nah, gejalanya apa aja nih? Yang pertama, pusing saat akan berdiri, baik itu dari posisi berbaring, duduk, atau jongkok. Pada saat kalian berdiri, pasti kalian akan tiba-tiba kok pusing ya. Nah, ini dikarenakan sirkulasi atau suplai darah ke otak mengalami penurunan, sehingga suplai oksigen di dalam otak juga akan menurun, sehingga kalian akan merasakan pusing. Yang kedua, badan terasa lemas. Yang ketiga, jantung berdebar. Nah, jantung berdebar merupakan respon dari tubuh pada saat kalian mengalami hipotensi postural, tekanan darah menurun, itu jantung berusaha memompakan darah lebih cepat ke seluruh tubuh sehingga jantung itu akan berdetak lebih cepat. Yang keempat, pandangan menjadi kabur atau berkunang-kunang. Yang selanjutnya adalah kalian merasakan keringat dingin, terus abis itu bisa terjadi pingsan. Kapan nih kalian harus memeriksakan diri kalian ke dokter kalau kalian sering mengalami hipotensi ortostatik dan disertai dengan gejala nyeri dada bagian kiri? Nah, itu merupakan tanda dari adanya gangguan pada jantung kalian atau serangan jantung. Yang kedua, terjatuh dan pingsan. Yang ketiga, koordinasi dan keseimbangan tubuh kalian buruk. Jadi setelah kalian mengalami hipotensi
ortostatik. Pada saat kalian berjalan kok rasanya goyang, pengen jatuh terus, itu wajib kalian periksakan. Yang keempat, warna tinja itu hitam atau disertai darah, sehingga harus dicari tahu nih penyebabnya kenapa bisa seperti itu dan dilakukan pengobatan. Yang terakhir, gejala syok seperti nafas cepat, nadi teraba lemah, tangan kaki itu teraba dingin, terus pada ujung-ujung jari itu warnanya kebiruan. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter. Terus bagaimana nih penanganan kalau kalian mengalami hipotensi ortostatik atau kalian menemukan seseorang mengalami hipotensi ortostatik? Yang pertama, segera duduk dan berbaring untuk mengurangi gejalanya. Yang kedua, berikan atau minum air putih yang banyak. Tetapi sekali lagi, saran ini tidak disarankan bagi mereka yang punya penyakit gagal ginjal atau gagal jantung, karena mereka pasti punya batasan cairannya sendiri. Jadi kalau kalian menemukan atau ada keluarga yang mengalami riwayat penyakit jantung atau gagal ginjal, terus dia mengalami hipotensi postural, kalian suruh dia minum air yang banyak, itu bukannya memperbaiki kondisinya, bisa memperburuk keadaan. Nah, anjuran untuk minum air putih bagi orang dewasa dalam sehari kurang lebih 2 liter. Yang ketiga, berkonsultasi dengan dokter, terutama kalau hipotensi ortostatiknya disebabkan karena kalian mengkonsumsi obat penyakit jantung, hipertensi, atau terapi obat lainnya, sehingga dari dokter akan mengevaluasi apakah ada perubahan dosis atau perubahan obat, nanti tergantung dari hasil pemeriksaan. Yang terakhir adalah menggunakan compression stocking atau kaos kaki stocking. Nah, ini bertujuan untuk mencegah penumpukan darah di kaki. Nah, itu tadi penanganannya. Terus pencegahannya apa nih supaya kita tidak mengalami hipotensi ortostatik? Yang pertama, banyak minum air putih. Tetapi sekali lagi, ini sarannya tidak dianjurkan bagi mereka punya riwayat penyakit jantung atau penyakit gagal ginjal, karena mereka punya batasan cairannya sendiri. Yang kedua adalah menghindari tempat yang bersuhu panas. Tapi bagaimana nih kalau kerjaanku di lapangan dengan cuaca yang panas? Nah, kalian harus mengimbangi dengan minum air putih yang banyak untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Yang ketiga, tidur dengan bantal yang tinggi sehingga posisi bagian kepala itu lebih tinggi. Pencegahan selanjutnya adalah tidur dan istirahat yang cukup. Kalian juga bisa berolahraga rutin untuk memperbaiki fungsi jantung, tapi harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tubuh kalian, jangan dipaksakan. Yang selanjutnya adalah jangan berdiri tanpa bergerak dalam waktu yang lama. Tapi bagaimana nih kalau kerjaanku juga harus berdiri lama? Itu kalian harus mengambil waktu sejenak untuk kalian beristirahat, untuk kalian duduk mungkin 5 menit, 3 menit, supaya aliran darah itu juga bagus dalam tubuh kalian dan tubuh kalian juga menjadi rileks. Yang selanjutnya adalah jangan menyilangkan kaki pada saat duduk. Tetapi bagaimana kalau kalian sudah terlanjur menyilangkan kaki pada saat mau berdiri? Kalian lurusin dulu kakinya sebentar, baru habis itu kalian berdiri. Oke, pencegahan selanjutnya bisa kalian lakukan adalah berdiri secara perlahan. Misalnya nih, dari posisi berbaring, kalian duduk dulu, habis duduk nggak ada keluhan pusing, mata kunang-kunang, atau keluhan lainnya, baru kalian berdiri. Dan berdiri jangan langsung kalian pergi kamar mandi atau pergi kemana, karena takutnya berisiko jatuh. Lalu pencegahan yang terakhir adalah rutin memeriksakan tekanan darah. Nah, kalau misalnya kalian punya pengukuran tekanan darah atau tensimeter di rumah, itu kalian bisa rutin lakukan setiap hari. Tapi kalau misalnya nggak punya nih, kalian bisa ke puskesmas atau ke posyandu atau posbindu atau ke apotek terdekat untuk memeriksakan tekanan darah kalian secara rutin. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa follow Instagram aku @nkp_daily3. See you on the next video, bye bye.